mencoba meranking 10 jam tangan terbaik dari budget 10 sampai 20 juta part 3 versi IDN Watch. Kalau kalian udah nonton di part kedua sebelumnya, jam tangan kali ini yang akan dibahas adalah jam tangan Omega dan Bell & Ross. Jam tangan ini bisa jadi jam tangan paling underrated tapi layak dipertimbangkan buat kalian. Dan 2 jam tangan itu akan gue masukkan ke list top 10 10 jam tangan terbaik dari budget 10 sampai 20 juta yang sudah kita buat. Gue ada disclaimer buat kalian yang belum tahu disclaimernya, ada 3 disclaimer yang kalian bisa cek di part kedua. 1 jam tangan dari brand Omega dengan budget 10 sampai 20 juta adalah Omega Seamaster Jacques Mayol. Kalau yang bilang emang ada Omega Seamaster budget 10 sampai 20 juta, jawabannya ada, dan limited edition yang satu ini. Jacques Mayol ini adalah diver legendaris di dunia yang memecahkan rekor 1 kali tarikan napas untuk penyelaman 100 meter. Dan beliau ini dijuluki dengan nickname Dolphin Man. Makanya kalau kalian lihat di Seamaster Jacques Mayol ini, di tengahnya ada semacam logo pattern berulang, yaitu logo lumba-lumba. Kalau ditanya, Bang, ini Franken ya? Karena murah sekali. Ini bukan kita ngomong soal Franken atau enggak, tapi kenapa bisa murah? Karena movement di jam ini, yaitu yang dipakai adalah quartz, bukan automatic. Yang kedua, kenapa dipilih Jacques Mayol? Yang pertama, limited edition, tadi sudah di-mention. Yang kedua, ada logo signature Jacques Mayol, yaitu dolphin pattern-nya. Yang ketiga, buat kalian yang suka Seamaster diver, tapi kalian benci dengan bezel-nya yang terlalu mencolok atau tidak familiar dengan beberapa orang yang desainnya terlalu modern, karena desain bezel Seamaster yang lama di era itu masih pakai aluminium ya, kurang modern kalau menurut beberapa orang. Kalian bisa menghilangkan bezel itu dan memilih seri ini, karena seri Jacques Mayol ini menggunakan dome bezel atau polos, dia tidak ada bezel divernya. Walaupun ini jam tangan diver. Dan yang kedua dari brand jam tangan Bell & Ross, di sini pasti kalian sudah bertanya-tanya model yang mana nih? Yang kotak-kotak pasti kan? Ya, pasti yang kotak-kotak, tapi bukan yang kotak yang biasa ada di market. Kali ini gue pilih dari Bell & Ross seri BRS atau BRS. Kalau ditanya, kenapa Bang milih yang ini? Bell & Ross punya siluet kotak persegi yang membuat dimensi dari jam tersebut terlihat sangat besar. Dimana era-era jam besar itu di 2010-an. Sekarang udah 2020-an. Ukuran atau dimensi jam tangan yang populer itu mulai mengecil kembali seperti loop cycle fashion. BRS ini salah satu Bell & Ross dengan diameter yang lumayan kecil, 39 mili, dan ketebalan case yang lumayan tipis. Kalau ditanya, Bang, emang Bell & Ross dapat di range 10-20 juta? Jawabannya dapat. Karena again, ada yang di cutting, yaitu movementnya dia pakai movement quartz. Karena kalau automatic dia harusnya di area 20 juta ke atas. Jam ini enak nggak dipakai? Sangat nyaman, dan salah satu daily driver gue dulunya, karena gue pernah ngerasain pakai jam itu juga, jadi gue bisa rekomen juga ke kalian dan gue pilih jam itu. Dan buat yang tanya, movementnya pasti Swiss brand, jadi nggak usah meragukan movementnya. Dan sekarang gue akan taruh jam tangan Omega Seamaster Jacques Mayol dan Bell & Ross BRS di top 10 list jam tangan dari budget 10 sampai 20 juta versi IDN Watch. Untuk yang pertama, Omega Seamaster Jacques Mayol akan gue taruh di posisi nomor 4. Dan untuk yang kedua, Bell & Ross BRS atau BRS akan gua taruh di posisi ke-7, menggantikan Omega Genève Bracelet yang akan gua naikkan ke posisi ke-5. Jadi posisi recap sekarang, di nomor 3 kita ada Universal Genève Pole Router, di nomor 4 ada Omega Seamaster Jacques Mayol, di nomor 5 ada Omega Genève Bracelet, di nomor 7 ada Bell & Ross BRS, di nomor 8 ada Mid-Ocean Star Wall Timer, di nomor 9 ada Tag Heuer Aqua Racer. Dan di part selanjutnya gua akan bahas 1 jam tangan dari brand Tag Heuer dan 1 jam tangan dari brand Cartier. Jadi buat kalian penggemar jam tangan brand Tag Heuer dan Cartier, stay tune buat part selanjutnya. Again, list ini sifatnya temporer, jadi masih ada bisa terjadi pergeseran antar jam tangan ini. Dan selalu gue bilang, gue nggak selalu benar. Kalau kalian punya list yang lebih bagus, silakan komen di kolom komentar. Dan oke, sampai jumpa di part selanjutnya.